Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Anda mengirimkan beberapa artikel menarik ya dari Harvard Business Review. Ini soal seni dan ilmu pengambilan keputusan. Kita kan sering mikir, kok bisa ya keputusan keliru terjadi, bahkan oleh pemimpin pintar sekalipun. Nah, sumber-sumber ini bilang, masalahnya sering bukan di prosesnya, tapi di kepala kita sendiri. Di pikiran kita. Mari kita coba bedah bareng ya, beberapa jebakan mental dan bias tersembunyi yang tanpa sadar bisa sabotase pilihan kita. Sumber pertama dari Heyman, Kinney, dan Reifa, ini langsung nunjuk jebakan psikologis. Bahayanya itu karena nggak kelihatan seringnya. Salah satu yang paling umum, ini dia, jebakan jangkar atau anchoring trap. Pernah nggak Anda perhatikan gimana informasi pertama yang Anda dengar itu kayak mengait gitu, menjangkar pemikiran Anda selanjutnya? Contohnya gini, misal, saya tanya, populasi Turki lebih dari 35 juta nggak ya? Terus saya minta Anda nebak angka pastinya. Nah, angka 35 juta tadi, walau mungkin ngasal aja, itu cenderung akan memengaruhi tebakan Anda. Jadi mikirnya di sekitar angka itu aja. Menarik ya? Betul, betul. Poin krusial itu. Jebakan jangkar ini, kuat banget loh efeknya. Terutama di situasi kayak negosiasi. Coba bayangin ya, lagi negosiasi harga nih. Tawaran pertama yang keluar, itu bisa langsung jadi patokan. Oh iya bener, jadi kayak kerangka acuannya gitu ya. Iya, persis. Padahal mungkin aja tawaran pertamanya nggak realistis, cuma tes ombak, tapi udah terlanjur nyangkar di kepala. Nah, untuk ngelawannya, kuncinya ya kesadaran. Kita harus biasain lihat masalah dari banyak sudut pandang. Coba deh pikirin dulu posisi Anda sendiri sebelum dengerin pendapat orang lain, biar nggak langsung kejangkar sama ide mereka. Dan pastinya cari info pembanding dari banyak sumber, jangan cuma terpaku sama data awal aja. Iya gitu, tanpa sadar ngabaikan bukti yang nggak sesuai. Ada studi menarik soal hukuman mati. Orang yang pro dan kontra disuruh baca laporan riset yang isinya seimbang. Ada argumen pro dan kontra. Hasilnya gimana? Nah, ini dia. Bukannya jadi lebih objektif, dua kelompok ini malah makin yakin sama posisi awal mereka. Wah, kok bisa gitu? Iya, karena mereka secara otomatis fokus ke info yang mendukung pandangan mereka. Terus yang bertentangan kayak, diabaikan atau dicari celahnya gitu. Ini terjadi karena otak kita emang cari gampangnya, cari konsistensi. Kita sering udah mutusin duluan mau apa, baru deh cari alasannya belakangan. Jadi cari pembenaran ya, bukan kebenaran. Bisa dibilang gitu. Dan ini bahaya kalau di level pimpinan. Bisa bikin ruang gema. Ide-ide beda nggak kedengeran. Cara ngelawannya? Ya harus usaha aktif. Pertama, paksa diri periksa semua bukti. Yang dukung maupun yang nggak. Pakai kacamata kritis yang sama. Kedua, minta tolong orang yang Anda hormati buat jadi pembela setan. Maksudnya, sengaja ambil posisi lawan buat uji argumen Anda. Oh, kayak yang sparring partner gitu ya? Iya, semacam itu. Atau ya bangun sendiri argumen tandingan terkuat yang bisa Anda pikirin. Dan paling penting, jujur sama diri sendiri. Ini lagi nyari kebenaran atau cuma justifikasi? Sama kelompok sendiri atau in-group favoritism. Kita ini secara naluriah ya, cenderung lebih gampang percaya, bantu, atau kasih keuntungan ke orang yang kita anggap satu grup. Entah itu karena alma maternya sama, sukunya sama, lingkungan sosialnya, atau bahkan hobi mungkin. Bener banget. Dan yang perlu dicatat, bias ini sering muncul bukan karena kita benci sama kelompok luar, tapi lebih karena ya preferensi alami ke kelompok dalam. Contohnya ada studi soal petugas bank. Mereka mungkin secara nggak sadar ya, lebih lunak ke aplikan pinjaman yang latar belakangnya mirip dia. Padahal kualifikasinya sama persis. Iya, padahal kualifikasi finansialnya sama persis dengan aplikan dari kelompok lain. Niatnya mungkin baik, bantu orang kita. Tapi dampaknya, ya diskriminasi nggak langsung. Buat organisasi ini ruginya banyak, bisa kehilangan talenta bagus yang beragam, keputusan rekrutmen atau promosi jadi nggak optimal. Ujung-ujungnya bisa masalah hukum juga. Terus gimana ngatasin yang kayak gini? Kan nggak sadar seringnya. Nah, mulainya dari kesadaran dulu. Terus, penting banget kumpulin data. Misalnya audit pola rekrutmen, promosi, lihat ada pola bias nggak di sana. Ada juga alat bantu, kayak Implicit Association Test atau IAT. Itu tes online buat bantu ukur asosiasi bawah sadar kita. Bisa bantu kita ngeh sama potensi bias tersembunyi kita sendiri. Oke, jadi jelas banget ya, pikiran kita ini ternyata penuh jebakan yang nggak kelihatan.
Mulai dari info pertama yang ngenjangkar, terus kita cenderung cari pembenaran buat ide kita, sampai favoritisme ke grup sendiri yang tanpa sadar. Kayaknya langkah pertamanya memang ngenalin dulu ya kalau jebakan-jebakan ini tuh ada. Iya, itu langkah krusial. Dan penting diingat ya, tujuan kita ngenalin ini bukan buat nyalahin diri atau merasa bersalah. Kita semua punya bias kok. Tujuannya ya biar kualitas keputusan kita ke depan bisa lebih baik, karena kita lebih paham cara kerja pikiran kita. Pertanyaan buat kita renungkan mungkin, gimana ya jebakan-jebakan ini, jangkar, bukti penguat, favoritisme, bisa jadi mempengaruhi keputusan penting Anda berikutnya? Nah, sebagai penutup, ini ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungkan. Mengingat bias-bias kognitif ini begitu melekat ya dalam diri kita, seberapa jauh sih kita bisa benar-benar percaya sama insting atau firasat pas ambil keputusan besar? Dan langkah konkret apa yang bisa kita bangun, baik buat diri sendiri maupun secara sistem di organisasi, untuk menciptakan proses yang lebih objektif sebagai penyeimbangnya?